Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julianus Hadiwijaya dengan NIM 23023190005 di kelas LNG 2A. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menjalankan software CFD untuk memperkirakan atau mensimulasikan hubungan daripada kecepatan dan tekanan pada suatu tabung dengan dua bukaan atau dua inlet yang berbeda. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus membuka Windows Security terlebih dahulu agar aplikasi yang akan kita gunakan nanti tidak diblokir oleh Windows. Karena apa? Karena ini adalah aplikasi keluaran lama dan Windows mendeteksinya sebagai virus. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah di sini Virus and Threat Protection, kita klik satu kali kiri, lalu di bawahnya yaitu Manage Settings. Nah, ada banyak sekali perlindungan yang ditawarkan oleh Windows Security di sini agar kita bisa mematikan total semuanya. Kita cari Real Time Protection, yaitu di sebelah sini. Kita matikan saja, lalu klik Yes. Nah, di sini security sudah mematikan penjagaan terhadap laptop kita. Kita tidak perlu khawatir karena aplikasi ini meskipun keluaran lama tapi 100% aman. Nah, lalu langkah selanjutnya setelah mendownload aplikasi tersebut dan mengekstraknya pada folder yang kita inginkan. Di sini saya sudah mengekstraknya pada local disk D. Kita buka file tersebut, lalu kita menuju ke folder NTBin, lalu kita klik di sini NTX86. Nah, aplikasi yang ingin kita buka ada di nomor pertama di sini, ada cfdsof.exe. Nah, teman-teman bisa langsung mengklik kirinya dua kali atau run as administrator agar fungsinya berjalan dengan baik. Nah, baik, di sini adalah tampilan pertama dari aplikasi CFD tersebut. Selanjutnya, kita harus membuka file yang akan kita gunakan untuk mensimulasikannya. Yang pertama kita lakukan adalah cari tombol file di sini, kita klik, lalu baca, lalu klik case di sini. Nah, di sini saya menaruhnya juga pada folder CFD tadi dan membuat file baru yaitu file latihan. Kita klik satu kali di sini lalu klik ya. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk mengawali simulasi kita dalam software CFD ini. Nah, selanjutnya kita harus menentukan model yang harus kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik bagian input, lalu ke model. Nah, di sini kita akan menghiraukan pindah panas dan ikatan waktu karena di sini kita berfokus kepada kecepatan terhadap satu tabung. Ini kita akan turbulensi epsilon. Nah, kenapa? Karena ya untuk kali ini kita hanya membahas itu. Karena ini sudah terpilih K epsilon, kita biarkan saja. Nanti saat kita mensimulasikan untuk aliran laminar, kita bisa pilih laminar ini. Untuk kali ini epsilon saja, kita klik pakai, lalu tutup. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur apa yang akan terjadi dalam tabung tersebut. Nah, lalu kita klik kembali input. Di sini kita klik KS. Nah, untuk wall ini, yang pertama, untuk wall type-nya juga kita pakai tipe wall biasa, lalu kita set. Nah, di sini tidak ada yang perlu diubah karena semua yang akan terjadi di bagian wall ini konstan. Kita hanya perlu klik pakai, lalu klik tutup kembali. Nah, untuk inlet pertama, inlet ini adalah velocity inlet. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terpilih velocity inletnya, lalu kita set. Nah, yang perlu kita ubah di kondisi sempadan ini hanya kecepatannya. Nanti kita juga bisa mengubah untuk diameter dari tabung tersebut. Untuk saat ini kita biarkan saja dahulu, dan untuk kecepatan kita bisa ubah sesuka hati. Di sini saya memilih 75.
Nah, setelah itu kita klik pakai kembali, lalu tutup. Lalu untuk inlet kedua, bisa dilihat di sini otomatis berpindah dari velocity inlet ke pressure inlet. Itu adalah benar, kita harus memilih pressure inlet, lalu kita set kembali. Nah, di sini juga kita berfokus pada bagian tekanan. Tekanan ini kita biarkan 0 saja atau konstan karena sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Kembali kita klik pakai, lalu tutup. Nah, sudah tersetting semua, kita klik tutup kembali. Selanjutnya, untuk melanjutkan simulasi ini, kita akan menginput densitas, viskositas, serta tekanan operasi. Nah, kita berfokus pada kursor kelap-kelip di sini. Kita ketik saja I1, lalu kita klik Enter. Nah, sudah keluar di sini. Yang pertama kali akan kita ubah adalah masuk ke 3 bagian tersebut dengan cara kita ketik KF, lalu kita Enter. Nah, sudah keluar di sini 3 bagian yang akan kita atur, densitas, viskositas, serta tekanan operasi. Kita mulai dengan mengatur densitasnya. Nah, kita akan mengetik D di sini sebagai densitas, lalu kita klik Enter. Di sini terdapat pilihan, apakah densitas ini akan memakai densitas udara atau gas. Di sini kita memakai densitas dari cairan atau liquid, maka kita menulis N karena tidak. Kita klik di sini N, lalu Enter. Nah, untuk densitas kita menggunakan 980. Kita sudah mengetik 980, kita kembali klik Enter. Nah, untuk selanjutnya kita sudah mengatur densitas yang ada, kita akan mengatur viskositas dengan cara kita mengetik V di sini, kembali klik Enter. Nah, untuk viskositas di sini kita akan menggunakan bawaannya saja. Ya, di sini sudah bisa kita lihat viskositas bawaannya. Kita enter saja langsung. Nah, untuk tekanan operasi kita klik TO. Nah, di sini kita juga menggunakan tekanan operasi bawaannya. Langsung saja kita klik enter kembali. Nah, untuk keluar dari pengaturan dari densitas, viskositas, serta tekanan operasi ini, kita klik E untuk menutup perhitungannya. Nah, sebelum mengecek lebih dahulu apa yang dilakukan. Daftar sikap kita klik. Nah, untuk mengecek, kita ketik saja keluar, kita yaitu 980. Ya, sebagai bawaannya, kita klik operasi sebelumnya. Pokoknya sudah tekan perfect. Biasanya kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelum kita melakukan tahapan iterasi, terlebih dahulu akan membuat interface grafik untuk melihat kecepatan dalam perhitungan klik. Nah, tampilnya seperti itu. Lalu tutup. Nah, jumlah perhitungan yang akan kita jalankan sebanyak 500 kali. Jadi kita ketik saja di sini 500, lalu di sini grafik akan muncul, kita tunggu
perbesar grafik ini. Nah, ini adalah dalam di sini dan disipasi yang ada. Nah, teman-teman, setelah melaksanakan perhitungan dan bisa melihat grafik seperti ini, kita juga bisa melihat grafik yang lain, yaitu grafik atau proses simulasi yang terdapat dalam tabung pipa itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita membuka dan melihatnya? Nah, untuk pertama-tama kita klik opsi lihat di sini, lalu kita klik opsi kembali. Nah, karena kita hanya membuka satu jendela yang aktif, yaitu jendela grafik tadi, kita perlu menambah jendela aktif yang ada untuk melihat proses simulasi dalam tabung pipa. Kita lihat di sini jendela grafis dan jendela aktif, kita tambah menjadi satu. Sudah menjadi satu, kita klik open, kita pakai, lalu tutup. Nah, sudah terbuka jendela kosong di sini. Kita kembali lagi ke opsi lihat dan pilih vektor. Nah, di sini bisa kita lihat interface-nya sudah terbuka. Nah, untuk skala di sini kita ubah menjadi 10 agar memudahkan kita dalam melihat. Dan untuk step di sini itu adalah kerenggangan antar bagian-bagian atau grafik yang ingin kita lihat. Jika kalian ingin melihatnya secara lebih jelas, kita bisa step ini. Sini kita tambah jadi 2. Kita samakan semua menjadi 2. Lalu kita klik tayang di sini. Tayang, lalu tutup. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, sudah terbuka grafik selanjutnya yang terlihat pada penampang tabung pipa. Nah, karena ini gambarnya masih terlihat jauh, kita bisa zoom. Untuk caranya kita klik mouse tengah kita, jadi lalu membentuk seperti ini. Nah, otomatis akan terzoom. Bisa kita lihat di sini arah panah, tanda panah ini menggambarkan kecepatan dari suatu fluida atau liquid yang masuk melalui satu terus melaju menuju ke inlet 2. Bisa lihat ini warna merah yang ditujukan oleh tanda panah ini menunjukkan bahwa aliran fluida yang masuk ke satu ini memiliki kecepatan. Bisa kita lihat warnanya pada grafik di sebelah kiri ini merah jadi sangat cepat. Nah, begitu masuk pada bukaan selanjutnya yang mengarah pada inlet 2, diameternya berubah dan luas penampangnya juga berubah. Ini mengakibatkan aliran fluida tersebut mengalami percobaan sehingga kecepatannya turut berkurang. Dan kita lihat di sini. Nah, warnanya berkurang dan juga semakin terang. Itu adalah grafik kedua kita, yaitu nah, teman-teman, dengan lalu melakukan kita dengan kecepatan, kita juga bisa lihat tabung penampang. Nah, mohon maaf atas jadi lihat kembali. Nah, di sini kita akan memilih kontur untuk melihat simulasi dengannya. Kayak
hanya secara kita kanan. Nah, untuk kedua ini kita pilih tekanan total relatif. Kemudian kita klik tayang, tutup. Nah, tekan lidah di sebelah kiri. Nah, kebukaan inlet meternya ini menjadi kan